Percuma kendaraan bisa diandalkan kalau diri sendiri tidak bisa dikendalikan. Karena mengendalikan diri itu kunci keselamatan. Sebelum punya SIM, jangan mengemudi. Itu artinya kita belum teruji. Ya kan gue di jalan, mau gimana dong kalau misalkan keadaannya macet kayak gini mau gimana? Jadi sabar dong, gue aja bisa kok. Jangan mengemudi kalau lagi emosi. Gue gak peduli. Woi Mbak, ayo dong jalan. Dasar mama. Ya lo ya, gue kejar lo ya. Kendalikan diri, biar safety. Zaman memang telah berubah lebih canggih. Kini, kita semakin terkoneksi satu dengan yang lain. Dan kita dapat melakukan banyak hal hanya dengan sentuhan jari. Tapi, kita cenderung lupa bahwa ada saudara-saudara kita yang berjuang dalam hidup di depan mata kita. Sementara kita sibuk mengurus layar yang berkedip. Untuk menciptakan perubahan, kita butuh tindakan yang nyata. BRI telah menyadari hal itu sejak berdiri di tahun 1895. Raden Arya Wirya Atmaja, pendiri BRI, memulai BRI dari rasa kepedulian dengan memberikan pinjaman kepada rakyat kecil agar terbebas dari jeratan rentenir, yang akhirnya terus membawa BRI untuk tumbuh besar di bumi Nusantara dan diperkaya dengan rasa bangga ber-Indonesia, kebanggaan akan kekayaan dan potensi bangsa. Melalui BRI Peduli, kami mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia melalui 7 kebaikan. Memberikan santunan dan bantuan kepada korban bencana alam untuk membantu meringankan beban mereka yang terkena musibah. Melalui pelatihan, pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, serta pemberian beasiswa, kami turut andil dalam mencerdaskan bangsa. Memberikan bantuan peningkatan kesehatan seperti melalui penyaluran ambulans dan alat bantu kesehatan, serta pengobatan gratis bagi warga yang kurang mampu. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana publik dengan revitalisasi pasar, sanitasi umum, membangun jembatan, balai desa, dan lainnya. Membangun sarana ibadah dan melaksanakan aktivitas sosial untuk keperluan beragam agama di Indonesia. Memberikan bantuan sosial untuk mengentaskan kemiskinan, seperti pemberian sembako, pemodalan bagi usaha kecil dan mikro, serta bedah rumah untuk mereka yang kurang mampu.
Kami juga turut membantu pelestarian lingkungan hidup seperti program penghijauan, konservasi tanaman langka, pelepasan ikan, dan banyak lagi sebagai wujud cinta terhadap alam Indonesia. Zaman memang telah berubah lebih canggih, demikian juga dengan layanan kami. Namun, di balik gemerlap modernisasi, beberapa hal tidak pernah lekang digerus waktu. Seperti semangat kami untuk melayani setulus hati. Tanggung jawab sosial yang kami emban hingga ke seluruh pelosok Indonesia. Dan rasa bangga ber-Indonesia. BRI peduli mewujudkan rasa bangga ber-Indonesia dengan memberikan yang terbaik untuk kejayaan Indonesia. BRI melayani dengan setulus hati. Terdengar suara nafas terengah, jeritan tertahan, jiwa meronta dan batin menangis, mendorong kami semua untuk merajut kasih, untuk warnai jiwa mereka, menyatukan hati dan sanubari kita bersama. Mari berbagi beban untuk ringankan langkah, mencapai asa, mengejar mimpi, membangun negeri yang kita cintai, Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga sebagai moderator yang akan menemani jalannya acara di Teropong CSR Award 2021 yang bertemakan Peran CSR, mempercepat pemulihan di masa pandemi. Dan acara ini diselenggarakan langsung oleh teropongsenayan.com. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, mari kita nyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Ya, pemirsa, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada Bapak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Dan kemudian saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Sarman Simanjorang selaku Dewan Juri sekaligus Wakil Ketua Forum CSR dan juga selaku Direktur Eksekutif Apkasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Mahir Bayasud selaku
selaku Dewan Juri dan Ketua Forum Cheese Art Jakarta. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah bergabung di acara daring kami. Seperti yang diketahui bahwasannya banyak perusahaan yang mendedikasikan diri untuk menjalankan program Cheese Art sehingga terciptanya hubungan yang erat dengan penerima manfaat. Dan telah terbukti pelaksanaan Cheese Art telah memberikan manfaat bagi perusahaan maupun masyarakat. Dan besarnya peran perusahaan bagi kesejahteraan masyarakat. Melalui program Cheese Art ini tentu pantas mendapatkan penghargaan. Dan di samping saya sudah ada Bapak Rihat Wiranto selaku pemimpin redaksi dari teropongsenayan.com yang akan memaparkan apa itu Teropong Cheese Art Award 2021. Pak Rihat. Ya, baik. Gimana, Pak? Terima kasih bahwa acara Teropong CSR Award 2021 ini sebenarnya acara yang kedua. Jadi ini kita sudah pernah melaksanakannya tahun lalu dan berhasil. Dan saya kira ini suatu penghargaan yang memang pantas untuk diberikan, bagian dari apresiasi teropongsenayan.com untuk para perusahaan yang telah aktif menyalurkan CSR-nya. Berarti ini adalah perusahaan-perusahaan yang harus diberikan apresiasi ya Pak ya? Betul sekali. Ya, kita langsung saja. Berikutnya kita akan dengarkan paparan dari Pak Bambang Susatyo selaku Ketua MPR RI dan juga selaku Ketua Dewan Juri. Untuk Pak Bambang Susatyo, waktu dan tempat kami persilakan. Mohon maaf untuk Pak Bambang Susatyo, suaranya belum ada. Oke. Terima kasih Mas Reinhard atas pengantar yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Saudara Pemimpin Redaksi Teropong Senayan, Mas Rihat Wiranto, para Dewan Juri dan Panitia Penyelenggara Teropong CSR Award 2021, segenap hadirin, khususnya para penerima penghargaan Teropong CSR Award 2021 yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat meskipun secara virtual pada acara Teropong CSR Award 2021 yang diselenggarakan oleh teropongsenayan.com. Mengawali kesempatan yang membahagiakan ini, saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan Teropong CSR Award tahun 2021. Saya juga mengapresiasi Teropong Senayan yang senantiasa konsisten memberikan penghargaan kepada para pelaku usaha yang mempunyai kepedulian sosial, khususnya di masa-masa sulit seperti saat ini, baik dalam menghadapi berbagai dampak pandemi COVID-19 maupun hal-hal lain yang telah menggerus berbagai aspek kehidupan kita, maupun dalam menghadapi berbagai bencana alam yang datang silih berganti. Sebagaimana kita ketahui, hingga tanggal 27 April kemarin, total jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia tercatat lebih dari 1,6 juta kasus, dengan rasio angka kematian sebesar 2,7% dan rasio angka kesembuhan mencapai 91%. Angka ini cukup tinggi, terutama jika kita bandingkan dengan rata-rata rasio angka kesembuhan global yang hanya sekitar 58%. Meskipun demikian, tingginya rasio angka kesembuhan ini tidak seharusnya membuat kita lalai atau abai dalam upaya penanganan serta pengendalian pandemi COVID-19. Kita dapat belajar dari negara India yang pada awal tahun 2021 lalu mendapatkan banyak pujian dari dunia internasional atas berbagai kebijakan yang dilakukan dalam pengendalian pandemi COVID-19. Baik melalui pelaksanaan testing, tracing, isolasi,
maupun program vaksinasi yang dilakukan secara masif dan signifikan. India juga tercatat sebagai salah satu negara produsen vaksin dengan skala besar. Bahkan distribusi vaksin di India mencatatkan rekor dengan jumlah 100 juta dosis vaksin yang dibagikan dalam 85 hari. Lebih cepat dari Amerika Serikat yang mencapai 89 hari dan Tiongkok dalam jangka waktu 102 hari. Namun sikap lalai dan abai dalam mematuhi protokol kesehatan dan semakin kendornya kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat yang mengundang keramaian massa telah menyebabkan terjadinya ledakan kasus COVID-19 di India. Baru-baru ini kita mendapat informasi penambahan jumlah kasus harian COVID-19 di India bahkan telah mencatat rekor baru, menembus angka 354.000 kasus per hari, dengan angka kematian lebih dari 2.800 kasus per hari. Jika kita tidak hati-hati, apa yang terjadi di India tidak mustahil dapat juga terjadi di negara yang kita cintai ini. Dengan angka positive rate yang masih fluktuatif dan dinamis. Dalam beberapa hari ini tercatat pada kisaran antara 10 hingga 16%. Mengisyaratkan sinyalemen bahwa kita belum berada di zona yang aman. Apalagi hingga saat ini dari 40,35 juta orang yang menjadi target vaksinasi di Indonesia, baru terrealisasi sebanyak 11,98 juta orang atau baru 29,7% yang telah mendapatkan vaksinasi tahap pertama, dan dari angka tersebut hanya 7,18 juta orang atau 17,8% yang telah mendapatkan vaksinasi tahap kedua. Hadirin yang saya hormati, untuk menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampaknya, yang kita butuhkan saat ini adalah sikap solidaritas dan kebersamaan. Dalam konsepsi ini, kepedulian dunia usaha terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat di sekitarnya adalah manifestasi nyata dari wujud solidaritas dan kebersamaan tersebut, sekaligus merupakan implementasi dari nilai-nilai luhur bangsa kita yang menjunjung tinggi semangat gotong royong dan saling bahu-membahu antar sesama anak bangsa. Sikap positif ini tentunya menjadi modal fundamental untuk membangun optimisme kolektif segenap elemen kebangsaan untuk bangkit kembali dari keterpurukan yang terjadi akibat COVID-19. Oleh karena itu saya berharap bahwa pada acara penganugerahan CSR Award pada siang hari ini kiranya dapat menjadi momentum penting untuk menggugah kembali rasa solidaritas dan kepedulian para pelaku usaha terhadap kondisi lingkungan sosial kita. CSR memiliki peran penting dalam pembangunan atau membangun kesadaran dan mendorong partisipasi para pelaku usaha untuk menyelenggarakan aktivitas perekonomian tanpa melupakan partisipasi dan kontribusi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karena pada hakikatnya perusahaan-perusahaan memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada shareholder atau pemegang saham, melainkan juga kepada masyarakat dan lingkungan atau stakeholder. Saya juga mengapresiasi bahwa pada penyelenggaraan Teropong CSR Award tahun ini, terdapat beberapa kategori penghargaan yang akan diberikan kepada para pelaku usaha yang dinilai memberikan kontribusi CSR yang optimal bagi masyarakat. Kategori tersebut antara lain peduli sosial, peduli bencana, peduli COVID-19, peduli lingkungan, peduli UMKM, pengembangan digital e-learning, dan kategori pendidikan. Melalui penganugerahan CSR Award 2021, mari kita satukan langkah dan bulatan tekad
untuk bersama-sama bangkit dari pandemi COVID-19, dan kepada para pemenang CSR Award tahun 2021 ini, saya menitipkan harapan agar tidak pernah berhenti untuk memupuk rasa tanggung jawab dan kepekaan terhadap kondisi masyarakat sekitarnya. Hadirin yang saya hormati, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada pemenang. Semoga apresiasi yang diberikan ini dapat menjadi penyemangat bagi pelaku usaha lainnya untuk terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam melaksanakan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atas sambutannya, sepertinya menarik sekali ya Pak ya, Kak? Ya, menarik. Perhatian dari Pak Bamsud ini. Iya, jadi solidaritas dari seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha, di dalam menangani masalah-masalah sosial terkait kondisi saat ini ya, itu sekali. Perlu ditingkatkan lebih lanjut. Ya, betul sekali. Kita langsung lanjut saja. Sambutan selanjutnya akan ada dari Bapak Sarman Simanjorang sebagai Dewan Juri. Namun sepertinya beliau berhalangan hadir ya Pak ya, hari ini. Sampai sekarang belum hadir, jadi mungkin kita lanjutkan ke acara berikutnya. Ya, betul sekali. Selanjutnya kita langsung ke acara inti, yakni pemberian penghargaan CSR Award 2021. Kita mulai dari yang pertama nih Pak, dari kategori peduli sosial. Apa nih Pak indikator dari kategori ini? Tentu saja ini adalah penghargaan diberikan kepada para perusahaan yang telah menyalurkan CSR-nya untuk mengatasi masalah-masalah sosial, khususnya di sekitar usahanya mereka. Dan menurut saya di zaman seperti sekarang ini sangat relevan dan pantas untuk mendapatkan penghargaan. Ya, langsung saja ya Pak. Ya, baik. Kategori peduli sosial, pemenangnya adalah Jasara Harja merupakan perusahaan asuransi sosial yang memiliki visi menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Jasara Harja dan kami persilakan perwakilan dari PT Jasara Harja yakni Bapak Hermanus Haurisa untuk memberikan sambutannya. Kepada Bapak Hermanus kami persilakan. Oh iya, sepertinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya dari Insan Jasara Harja mengucapkan banyak terima kasih kepada Terpong Senayan yang telah mempercayakan Jasara Harja sebagai pemenang untuk kepedulian masyarakat, yang mana tugas ini sejalan dengan tugas Jasara Harja, yaitu menyantuni korban kecelakaan lalu lintas, dan itu juga tanggung jawab Jasara Harja kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Terima kasih Pak atas penghargaan yang diberikan oleh Jasara Harja, sehingga Jasara Harja ke depan lebih baik lagi dalam hal membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan dari Jasara Harja. Terima kasih Pak. Terima kasih sama-sama. Kita lanjut ke pemenang selanjutnya ya Pak. Iya, betul. Masih di kategori peduli sosial. Pemenangnya adalah WOM Finance melaksanakan konsep strategi tanggung jawab sosial untuk meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan komunitas, dan memperkuat merek perusahaan di mata masyarakat. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT WOM Finance dan silakan perwakilan dari PT WOM Finance. Sepertinya berhalangan hadir dan kami ucapkan selamat kepada PT WOM Finance. Kita langsung ke kategori selanjutnya aja ya Pak ya. Betul. Yakni ada
kategori peduli bencana. Iya. Apa nih Pak indikator dari kategori ini? Ya, kategori ini mirip dengan sosial, tetapi ini memang dikhususkan bagi perusahaan yang secara aktif memberikan bantuan melalui CSR-nya kepada korban-korban bencana yang memang belakangan sering terjadi ya. Dan kepedulian mereka tentu pantas untuk kita apresiasi. Ya, langsung saja kita bacakan pemenang-pemenangnya ya Pak. Ya. Ya, kategori peduli bencana pemenangnya adalah BRI aktif dalam kegiatan CSR dengan visi menjadi pelopor tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, dan sosial masyarakat Indonesia. Kami ucapkan selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia, dan sepertinya perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia juga berhalangan hadir ya Pak hari ini. Dan kita langsung saja akan membacakan pemenang selanjutnya di kategori peduli bencana. Pemenangnya adalah Bank DKI memiliki komitmen untuk menjadikan filosofi dan tujuan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Bank DKI dan silakan kepada perwakilan dari PT Bank DKI yakni Bapak Ronald Harahap maksud saya untuk memberikan sambutannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari PT Bank DKI mewakili Korsek kami mengucapkan terima kasih khususnya kepada Teropong Senayan serta Dewan Juri dan manajemen Teropong Senayan atas penghargaan yang kami raih pada Teropong Award CSR. Semoga tim kami Bank DKI Peduli ke depan bisa lebih membangun kepedulian kita dan sebagai tanda bahwa tidak pernah ada batasan untuk kami membantu sesama. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ronald Harahap atas sambutannya. Pak Rihat, kita sudah bacakan dua kategori dan juga pemenang-pemenangnya nih Pak. Sebelum kita bacakan pemenang di kategori yang lain, kita akan ada jeda sebentar. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada sponsor kami yakni BRI, Jakarta Experience Board, Telkomsel, Jasara Harja, BNI Life, Allianz, Pertamina, dan juga Bank DKI. Ya, kembali lagi bersama saya. Ya, kita akan
Ya, kembali lagi bersama kami di Teropong CSR Award 2021. Pak Rihat, ya. Selanjutnya kami akan bacakan pemenang-pemenang dari kategori peduli COVID-19 ya Pak. Nah, apa sih Pak indikator dari kategori ini? Pertama, tentu saja perusahaan ini memang aktif ya memberikan bantuan khususnya kepada mereka yang terpapar maupun kemudian kepada para tenaga medis dan segala macam bantuan melalui CSR. Dan saya kira ini pantas untuk mendapatkan penghargaan karena khususnya sekarang memang dalam masa pandemi. Ya, betul sekali. Kita langsung saja bacakan pemenang-pemenang dari kategori peduli COVID-19. Pemenangnya adalah pilar kegiatan CSR Alliance adalah mensejahterakan dan menyelamatkan anak di masa depan, meningkatkan kesadaran pentingnya kesehatan, memajukan ekonomi UKM dan penyandang disabilitas, serta melestarikan lingkungan hidup. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Alliance dan kami persilakan perwakilan dari PT Alliance, yakni Ibu Ari untuk memberikan sambutannya. Terima kasih, selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat siang kepada Bapak Bambang Susatyo, Bapak Rihat Wiranto, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan CSR yang saya hormati. Saya dengan Arini Bahtiar mewakili Alliance Indonesia dan Yayasan Alliance Peduli. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Teropong Senayan atas penghargaan Teropong CSR Award 2021 kategori peduli COVID-19. Dalam melakukan kegiatan operasional selama masa pandemi, Alliance Indonesia tentunya selalu menerapkan protokol kesehatan dan menaati peraturan yang berlaku. Hal ini kami lakukan demi memastikan keselamatan dan kesehatan karyawan, tenaga penjual, serta nasabah Alliance. Alliance Indonesia juga tidak akan berhenti untuk terus berkomitmen membantu masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa-masa yang menantang, khususnya mereka yang terdampak pandemi secara langsung. Seperti Bapak Ibu tadi sudah lihat, kayaknya videonya panjang ya. Jadi kami melakukan juga donasi APD untuk para nakes, layanan rapid test gratis, dan vaksinasi lansia yang baru-baru ini kami lakukan. Alliance Indonesia juga tentunya memberikan dukungan bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, para pelaku UKM, dan UKM yang dikelola oleh teman-teman difabel, agar mereka dapat bertahan dan bahkan mengembangkan usaha mereka justru di masa pandemi yang sulit ini. Kami percaya dengan melakukan kegiatan sosial, kami tidak hanya dapat membantu masyarakat Indonesia, tetapi kami juga berharap mendapatkan kepercayaan dari mereka dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan asuransi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Arini Bahtiar atas sambutannya. Kita langsung saja Pak, bacakan pemenang selanjutnya. Masih di kategori COVID-19. Pemenangnya adalah aktif menjalankan program CSR dengan visi perusahaan menjadi perusahaan yang berdaya saing, bernilai dan berkelas dunia dalam bisnis perhotelan dan pariwisata. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Jakarta Experience Board dan silakan perwakilan dari PT Jakarta Experience Board, yakni Ibu Novita Dewi selaku Direktur Utama untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang kepada Bapak Bambang Susatyo, Ketua MPR RI, kepada Bapak Sarman Simanjorang, para Dewan Juri, dan semua finalis Teropong CSR Award.
Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apresiasi Teropong CSR Award ini terkait upaya kami dalam berkontribusi pada penanganan COVID-19. Saya mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan atas penghargaan ini. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, yang telah memberikan kami Jakarta Experience Board kepercayaan untuk melayani tenaga medis. Per hari ini kami sudah melayani akomodasi tenaga medis lebih dari 1 tahun. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikut berkolaborasi untuk membantu kami, baik itu Pemprov DKI, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Transjakarta, BUMD, serta perusahaan-perusahaan swasta maupun masyarakat yang ikut berkolaborasi membantu kami semua. Tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Teropong Senayan dan juga media yang lain. Tentunya kolaborasi ini tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dari semua pihak. Oleh itu kami Jakarta Experience Board akan terus berkomitmen memberikan manfaat dimanapun kami berada. Semoga penghargaan yang kami terima menjadi motivasi untuk kita terus dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan sosial, bangsa, dan negara Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Novita Dewi atas sambutannya. Kita langsung saja ke pemenang selanjutnya di kategori Peduli COVID-19. Pemenangnya adalah BRI aktif dalam kegiatan CSR dengan visi menjadi pelopor tanggung jawab perusahaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, lingkungan, dan sosial masyarakat Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Bank Rakyat Indonesia, dan sepertinya perwakilan dari PT Bank Rakyat Indonesia juga belum hadir pada acara ini. Dan kita langsung saja masih di kategori Peduli COVID-19. Pemenangnya adalah Jasara Harja merupakan perusahaan asuransi sosial yang memiliki visi menjadi perusahaan terpercaya dalam memberikan perlindungan dasar terhadap risiko kecelakaan dengan pelayanan yang terbaik. Ya, kami ucapkan selamat sekali lagi kepada PT Jasara Harja, dan kami persilahkan perwakilan dari PT Jasara Harja yang Bapak Hermanus Haurisa untuk memberikan sambutannya. Silakan Bapak Hermanus. Kita masih menunggu hubungan dengan Jasara Harja. Sepertinya ada kesulitan teknis ya. Iya. Mungkin kita lanjutkan. Kita langsung lanjut ke pemenang selanjutnya ya Pak. Iya, betul. Pemenang selanjutnya masih di kategori Peduli COVID-19. Pemenangnya adalah BNI Life aktif menjalankan program CSR dengan visi BNI Life adalah meneguhkan komitmen untuk berupaya memberikan nilai tambah pada setiap sisi kehidupan Anda. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT BNI Life
Dan kami persilakan perwakilan dari PT BNI Life yakni Bapak Ari Herwindo Wildan untuk memberikan sambutannya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang pada Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini saya selaku perwakilan dari PT BNI Life Insurance mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Teropong Senayan pada acara CSR Teropong CSR Award ini dengan kategori peduli COVID-19. BNI Life memiliki program CSR dengan nama Sentuhan BNI Life sebagai upaya untuk mendukung komitmen perusahaan terhadap kepedulian serta tanggung jawab sosial pada masyarakat, terlebih di masa pandemi seperti saat ini. BNI Life terus mengadakan berbagai program CSR untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak pandemi COVID-19. Dan kami juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui saluran komunikasi BNI Life mengenai pentingnya memiliki perlindungan asuransi, terlebih di era pandemi seperti sekarang ini. Kami berharap semakin banyak masyarakat yang terlindungi oleh asuransi, sehingga perlindungan finansial yang kuat untuk bertahan dalam kondisi pandemi COVID-19. Demikian yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ari atas sambutannya. Dan kita masih ada di kategori peduli COVID-19 ya Pak. Betul. Langsung saja, pemenang kategori peduli COVID-19. Pemenangnya adalah Utama Karya, aktif dalam kegiatan CSR yang memiliki visi membangun masyarakat Indonesia melalui program PKBL dan CSR dalam mendorong kemandirian masyarakat yang berkualitas. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Utama Karya. Dan kami persilakan perwakilan dari PT Hutama Karya, yakni Bapak Agus Kosasih untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MPR RI, pimpinan redaksi Teropong Senayan, Dewan Juri Teropong CSR Award. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Teropong Senayan untuk kami Utama Karya. Semoga dengan apresiasi ini akan membuat kami sebagai spirit dan akan berbuat yang lebih baik pada kegiatan-kegiatan CSR yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Agus Kosasih atas sambutannya. Dan selanjutnya, pemenang kategori peduli COVID-19. Pemenangnya adalah WOM Finance melaksanakan konsep strategi tanggung jawab sosial untuk meningkatkan citra perusahaan, mengembangkan kerjasama dengan komunitas, dan memperkuat merek perusahaan di mata masyarakat. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT WOM Finance. Dan sepertinya perwakilan dari PT WOM Finance ini belum bisa hadir ya Pak ya? Iya, betul. Dan kita lanjut saja Pak ke kategori selanjutnya, di kategori peduli lingkungan. Benar. Apa ini Pak indikator dari peduli lingkungan? Ya, tentu saja ini adalah perusahaan yang memang peduli untuk merawat lingkungan hidup, khususnya di kawasan perusahaannya atau di daerah sekitar perusahaannya. Dan juga tentu saja juga bagaimana mereka aktif di dalam melaksanakan berbagai macam program yang diinisiasi oleh masyarakat juga, dan langsung mendapat dukungan dari para perusahaan melalui program CSR. Iya, betul sekali. Ya, kita langsung saja ya Pak ya, bacakan pemenang-pemenangnya di kategori peduli lingkungan. Pemenangnya adalah
DKI memiliki komitmen untuk menjadikan filosofi dan tujuan CSR sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas perusahaan. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Bank DKI dan kami persilahkan juga perwakilan dari PT Bank DKI yakni Bapak Ronald Harahap untuk memberikan sambutannya. Silakan, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami dari PT Bank DKI, dalam hal ini saya mewakili manajemen, mengucapkan terima kasih kepada pimpinan redaksi, keluarga besar Teropong Senayan, Dewan Juri, atas penghargaan yang kami raih di Teropong Award CSR ini, khususnya di bidang lingkungan. Semoga kami, tim Bank DKI Peduli, lebih meningkatkan lagi kinerja kami, khususnya di bidang lingkungan maupun bidang lainnya, dan kontribusi kami kepada lingkungan dapat memenuhi harapan khalayak banyak. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ronald Harahap atas sambutannya. Dan kita langsung saja ke pemenang selanjutnya. Masih di kategori peduli lingkungan. Pemenangnya adalah Hutama Karya, aktif dalam kegiatan CSR yang memiliki visi membangun masyarakat Indonesia melalui program PKPL dan CSR dalam mendorong kemandirian masyarakat yang berkualitas. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Hutama Karya dan kami persilakan perwakilan dari PT Hutama Karya yakni Bapak Agus Kosasi untuk memberikan sambutannya. Silakan, Pak. Untuk suaranya belum ada, Pak. Mohon maaf. Oke, terima kasih kepada penyelenggara Teropong Senayan Award atas apresiasi yang diberikan kepada kami berupa peduli lingkungan. Semoga dengan apresiasi yang kami dapatkan ini akan membuat kami Hutama Karya untuk dapat berbuat lebih baik untuk lingkungan dan dapat diterima oleh masyarakat seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Agus Kosasi atas sambutannya. Pak Rihat, kita sudah bacakan 4 kategori dan juga pemenang-pemenangnya. Dan sebelum kita bacakan kategori selanjutnya, kita akan ada jeda sebentar nih, Pak. Ya, boleh. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih pada sponsor kami yakni PT BRI Jakarta Experience Board, Telkomsel, Jasara Harja, BNI Life, Allianz, Pertamina, dan juga Bank DKI. Ini bukan hanya cerita tentang kopi. Ini cerita tentang sebuah perjalanan. Dari masa yang dulunya gelap dan penuh akan rintangan. Kita melangkah membuka jalan. Mencari cara dan memutar akal. Melompat ke masa yang banyak lagi. Kita maju bersama menggapai asa. Membagi hangatnya semangat yang tidak mengenal batas. Ini cerita tentang energi yang menggerakkan dan menggapai lebih jauh.
Lagi bersama kami di Teropong CSR Award 2021 dan kami ucapkan terima kasih kembali kepada sponsor kami yakni BRI, Jakarta Experience Board, Telkomsel, Jasara Harja, BNI Life, Allianz, Pertamina dan juga Bank DKI. Ya, kita langsung saja nih Pak ke kategori selanjutnya. Ada kategori peduli UMKM. Apa nih Pak indikator dari peduli UMKM ini? Ya, tentu ini penghargaan diberikan kepada para perusahaan yang aktif memberikan bantuan kepada UKM usaha kecil menengah, yang memang sekarang banyak mengalami kesulitan di dalam hal usaha mereka. Tetapi niat baik dari para perusahaan yang besar untuk membantu perusahaan yang kecil ini pantas sekali untuk diberikan penghargaan di masa pandemi seperti sekarang ini. Pantas diberikan apresiasi ya Pak oleh betul sekali. Ini. Benar. Ya, langsung saja kita bacakan pemenangnya di kategori peduli UMKM. Pemenangnya adalah Telkomsel aktif menjalankan program CSR. Telkomsel memiliki visi menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Telkomsel dan kami persilakan perwakilan dari PT Telkomsel yakni Bapak Andri Priyo Santoso untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang kami hormati Ketua MPR RI, Pak Bambang Susatyo, pemimpin redaksi Teropong Senayan, serta Dewan Juri Teropong CSR Award 2021, dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada virtual sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, dan semangat pagi. Kami ucapkan terima kasih atas apresiasi penghargaan yang diberikan, dan sebagai Telkomsel sebagai perusahaan telekomunikasi yang bertransformasi menjadi digital company, Telkomsel berkomitmen untuk terus bergerak maju bersama bangsa Indonesia melalui beberapa program CSR yang dimiliki, termasuk di dalamnya adalah program transformasi digital UMKM melalui edukasi penerapan teknologi digital, di mana hal ini sejalan dengan semangat kami making social impact through technology yang ada pada CSR yang kami miliki. Ini untuk terus memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi, entrepreneurship, serta ekosistem digital Indonesia agar jauh lebih baik. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Bapak Andri Priyo Santoso atas sambutannya. Kita langsung saja Pak bacakan pemenang selanjutnya, masih di kategori peduli UMKM. Pemenangnya adalah BRI aktif dalam kegiatan CSR dengan visi menjadi pelopor tanggung jawab sosial perusahaan dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, lingkungan hidup, dan sosial masyarakat Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat PT Bank Rakyat Indonesia. Dan sepertinya perwakilan dari PT BRI ini belum bisa hadir ya Pak? Iya, baik. Dan kita akan langsung saja bacakan pemenang selanjutnya, masih di kategori peduli UMKM. Pemenangnya adalah Pertamina sebagai perusahaan energi nasional. Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat.
Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina dan kami persilakan perwakilan dari PT Pertamina yakni Bapak Arya Dwi Paramita untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Bambang Susatyo, yang kami hormati jajaran redaksi dan tentunya pimpinan redaksi Teropong Senayan, Bapak Ibu Dewan Juri dan juga teman-teman media dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan mewakili manajemen Pertamina, kami mengucapkan terima kasih kepada Teropong Senayan atas penghargaan yang diberikan kepada Pertamina dan tentunya kami berharap semoga program ini bisa bermanfaat bagi para penerima manfaat. Selamat kepada Bapak Ibu yang juga menerima penghargaan pada kegiatan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arya Dwi Paramita atas sambutannya. Dan kita masih di kategori peduli UMKM nih Pak. Iya. Pemenang selanjutnya di kategori peduli UMKM. Pemenangnya adalah Telkom tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui CSR dengan paradigma Telkom ada untuk Indonesia, tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia dan kami persilakan perwakilan dari PT Telkom Indonesia yakni Bapak Romles Simanjuntak untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih Bapak dari panitia khususnya penyelenggara Teropong Senayan Award tahun 2021, seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan hari ini, dan tentu juga dari rekan-rekan media. Puji syukur seluruh rangkaian kegiatan bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan terima kasih kami ucapkan mewakili manajemen Telkom atas penghargaan yang diberikan kepada PT Telkom Indonesia dalam peduli UKM. Nah, Telkom berkomitmen Telkom untuk Indonesia untuk mewujudkan UKM yang tangguh, mandiri, berbasis digital. Sehingga dengan penguatan sektor UKM ini dalam rangkaian mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi Indonesia. Sukses buat kita semuanya, sukses buat penyelenggara Teropong Senayan, dan semoga ke depan kegiatan-kegiatan peduli sosial ini semakin lebih meningkat lagi dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih. Salam. Ya, terima kasih Bapak Romles Simanjuntak atas sambutannya. Pak Rihat, kita sudah bacakan beberapa kategori nih Pak. Selanjutnya ada kategori pengembangan digital e-learning. Iya, betul. Apa nih Pak indikator dari kategori ini? Ya, ini sangat relevan ya dengan kondisi saat ini di mana orang-orang tidak bisa bertemu langsung ya, dan mereka harus bekerja dari rumah, kemudian mereka yang sekolah juga harus berhubungan secara jarak jauh. Karena itu pengembangan e-learning ini sangat berarti, dan perusahaan-perusahaan yang aktif mengembangkan ini pantas untuk mendapatkan penghargaan. Ya, betul sekali. Dan langsung saja kita akan bacakan pemenang dari kategori pengembangan digital e-learning. Pemenangnya adalah Telkomsel aktif menjalankan program CSR. Telkomsel memiliki visi menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile kelas dunia yang terpercaya. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Telkomsel dan kami persilakan perwakilan dari PT Telkomsel yakni Bapak Andri Priyo Santoso untuk memberikan sambutannya. Baik Pak, sekali lagi terima kasih atas apresiasi penghargaan yang diberikan kepada kami Telkomsel.
karena komitmen kami di bidang CSR dan sebagai perusahaan yang bertransformasi menjadi digital company, melihat kondisi pandemik ini menjadi suatu tantangan gitu ya, satu tantangan, satu cobaan buat hampir semua lapisan masyarakat. Terutama adalah bagaimana proses pembelajaran menjadi shifting ke online, dan kami mempunyai komitmen untuk terus membantu organ pemerintah melalui pembelajaran melalui e-learning. Jadi kami mensupport pemerintah agar terus belajar online ini menjadi bisa berjalan dengan lancar melalui program Merdeka Belajar Jarak Jauh. Kita mempunyai beberapa program yang berkaitan dengan kemahasiswaan, internet baik, Indonesia Next. Semuanya kita kemas dalam konsep online dengan satu kualitas yang tidak menurun seperti offline. Jadi harapannya ini yang kami lakukan bisa membantu segala aspek masyarakat di Indonesia dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Sekali lagi terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Apresiasi ini memberi stimulus buat kami, semangat buat kami agar membuat suatu program ke depannya yang jauh lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Telkomsel dan terima kasih atas sambutannya Bapak. Dan selanjutnya nih Pak, masih di kategori pengembangan digital e-learning. Iya, betul. Pemenangnya adalah Telkom tidak terlepas dari tanggung jawab sosial terhadap masyarakat melalui CSR dengan paradigma Telkom ada untuk Indonesia, tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat Indonesia. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Telkom Indonesia dan kami persilakan perwakilan dari PT Telkom Indonesia yakni Bapak Romles Simanjuntak untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih buat penghargaan yang diberikan kepada PT Telkom Indonesia, dan tentu ini menjadi penyemangat bagi kami dari Telkom Indonesia untuk meningkatkan peran Telkom mewujudkan pembelajaran di negara kita ini. Komitmen Telkom untuk mencerdaskan anak bangsa melalui pengembangan e-digital learning. Semoga apa yang sudah dilakukan dan upaya-upaya yang akan dilakukan ke depan ini semakin bermanfaat bagi masyarakat, bagi bangsa dalam meningkatkan kecerdasan dan kemampuan anak-anak bangsa melalui digital e-learning. Terima kasih, sukses buat kita semuanya. Ya, terima kasih Bapak Romles Simanjuntak atas sambutannya. Dan Pak Rihat, tidak terasa ya Pak, kita sudah bentar lagi kita akan bacakan kategori yang terakhir nih Pak. Iya, betul. Yakni ada kategori peduli pendidikan. Iya. Betul sekali. Apa nih Pak indikator dari peduli pendidikan ini? Tentu saja ini adalah indikatornya perusahaan yang memberikan bantuan melalui CSR kepada dunia pendidikan yang mendapat tantangan berat ya di masa pandemi ini. Mereka perusahaan-perusahaan ini memberikan bantuan baik sarana maupun prasarana, kemudian dan dukungan-dukungan lain agar pendidikan tetap berjalan, tetap baik dan bisa menciptakan generasi muda yang akan menjadi pemimpin kita di masa yang akan datang. Ya, amin. Dan kita langsung saja akan bacakan pemenang dari kategori peduli pendidikan. Pemenangnya adalah Pertamina. Sebagai perusahaan energi nasional, Pertamina berkomitmen untuk senantiasa memprioritaskan keseimbangan dan kelestarian alam, lingkungan, dan masyarakat. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada PT Pertamina
Dan kami persilakan perwakilan dari PT Pertamina yakni Bapak Arya Dwi Paramita untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh jajaran redaksi Teropong Senayan dan Dewan Juri atas penghargaan yang diberikan kepada kami. Dan tentunya kami berharap program Pertamina Cerdas ini bisa menjadi energi bagi masyarakat untuk bisa terus tumbuh dan berkembang dan berdikari. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat kepada Bapak Ibu yang juga menerima penghargaan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arya Dwi Paramita atas sambutannya. Dan kita akan bacakan lagi pemenang dari kategori peduli pendidikan. Pemenangnya adalah Karya aktif dalam kegiatan CSR yang memiliki visi membangun masyarakat Indonesia melalui program PKBL dan CSR dalam mendorong kemandirian masyarakat yang berkualitas. Ya, kami ucapkan selamat kepada PT Hutama Karya dan kami persilakan perwakilan dari PT Hutama Karya yakni Bapak Agus Kosasi untuk memberikan sambutannya. Baik, terima kasih. Kami mewakili manajemen PT Hutama Karya mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan oleh Teropong CSR Award 2001 pada kategori pendidikan. Semoga apa yang kami lakukan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya dan tidak terasa nih Pak, kita sudah ada di penghujung acara. Betul. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada hadirin semua yang sudah hadir pada acara Teropong CSR Award 2021 ini. Dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih juga kepada sponsor kami yakni BRI, Jakarta Experience Board, Telkomsel, Jasara Harja, BNI Life, Allianz, Pertamina, dan juga Bank DKI. Ya, kami mengucapkan selamat kembali kepada para penerima penghargaan Teropong CSR Award 2021. Kita masih punya acara lagi di masa yang akan datang. Semoga kita bisa bergabung lagi dalam sebuah acara yang lebih menarik. Ya, betul sekali Pak Rihat. Dan sampai bertemu kembali di acara selanjutnya. Saya Muhammad Yoga dan di samping saya Rihat Wiranto. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu, izin pamit. Pak Arya, sukses ya. Pak Romles, sehat-sehat Pak, sukses Pak. Ya, sehat-sehat. Pak Andri, Telkomsel. Pak Agus, sukses, Pak Andri, teman-teman, pamit ya. Sampai ketemu.